Saya Satrianto Angga Praja. Buku Membangun Desa Entrepreneur Revolution yang saya pegang ini, itu akan dibahas ya dari mulai insya Allah dari mulai awal sampai akhir. Ya, sehingga betul-betul bagi siapa saja yang mengikutinya akan mendapatkan manfaat bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Ya, itu yang terpenting. Nah, video ini adalah baru pendahuluan ini bagian ke-1. Nanti ada pendahuluan bagian kedua, pendahuluan bagian ketiga, baru nanti kepada isi dari buku yang dimulai dari mengubah cara pandang ya dari miskin menjadi kaya. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang mau berubah kehidupannya, marilah kita ini berbagi ya, sharing lah begitu dengan ini, karena usia saya sudah 64 tahun dan saya hendak berbagi ilmu. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jaringan saudagar Muhammadiyah itu adalah memang gerakan individu, gerakan saudagar, ya, itu kapitalis. Apa bedanya antara gerakan kapitalis dengan gerakan komunis dengan gerakan Muhammadiyah? Bedanya adalah dalam kepemilikan. Kepemilikan itu yang merasa kepemilikan itu adalah milik bersama, yaitu komunis. Yang merasa kepemilikan ini milik saya, ya ini adalah ke kapitalis. Yang merasa kepemilikan ini milik Allah, harus sesuai dengan aturan Allah, nah itulah Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu melahirkan kepemilikan milik bersama, melahirkan mungkin lompat termasuk ya. Lompat itu kepemilikan milik bersama, terus PT milik Muhammadiyah, terus koperasi ya syariah atau BNTM begitu, itu adalah kepemilikan milik bersama ya. Tetapi ini berdasarkan syariat Islam ya yang dimasukkannya, karena kepemilikan milik Allah maka harus diatur berdasarkan aturan Allah. Kalau kepemilikan yang individu jaringan saudagar Muhammadiyah itu adalah kepemilikan itu milik Allah juga, sama yang dititipkan pada individu ya, yang dititipkan kepada individu harus memiliki kewajiban apabila air, tanah, bumi 20% zakatnya begitu. Kalau ini 2,5% di ada sebagian. Jadi aturannya harus berdasarkan aturan Allah. Nah, ini jaringan saudagar Muhammadiyah ini melahirkan itu adalah PT milik bersama. PT perseroan terbatas ya, pasti milik bersama itu. Ada usaha individu, ada usaha CP ya, usaha keluarga lah, ada usaha PT ya, milik berdasarkan pembagian saham. Nah, untuk memahami seperti ini, pengembangan ekonomi di Muhammadiyah ini memang utuh ya. Kalau dikatakan tidak berat sebelah, pasagi lah gitu. Ada yang seperti komunis gitu, ada yang seperti kapitalis, namun dua-duanya sama. Ya, Muhammadiyah tidak anti komunis, juga tidak anti kapitalis begitu. Tetapi yang jelas Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk meluruskan kepemilikan, bahwa kepemilikan semuanya harus ikhlas, itu milik Allah. Apabila dipanggil oleh Allah, semua akan ditinggalkan. Itu di dunia ini, ideologi atau pemikiran manusia mengenai keadilan itu dibagi dua. Yang pertama adalah yang berpikir tidak menggunakan agama, ya. Dan yang kedua adalah
orang yang menggunakan agama. Orang yang tidak menggunakan agama itu dibagi dua. Ada ideologi sosialis melahirkan ideologi komunis, ada pemikiran liberal yang melahirkan kapitalis. Pemikiran liberal ini adalah pemikiran dari Max Weber, sedangkan pemikiran tentang komunis atau sosialis itu sangat dipengaruhi oleh kebanyakan pemikiran Karl Marx. Sedangkan Islam itu pemikiran Islam, ideologi Islam. Islam itu tidak bisa dipengaruhi oleh Karl Marx, pemikiran sosialis lalu komunis, dan Islam juga tidak bisa dipengaruhi oleh liberal dan melahirkan kapitalis. Islam ya Islam, ya, di mana sistem Islam adalah sistem zakat, yaitu pembersihan diri, pembersihan dalam segala bidang. Nah, inilah yang membedakan bahwa orang Islam itu bukan pengikut Karl Marx. Maka itu Islam komunis atau Islam sosialis ya sesat. Islam itu bukan pengikut liberal, bukan pengikut kapitalis. Maka itu sistem ya yang diciptakan oleh Max Weber, yaitu mengenai liberalisasi dan kapitalis, Islam liberal ya sesat. Islam adalah agama Islam yang menggunakan sistemnya bukan Karl Marx, bukan Max Weber, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan sebuah kitab kepada Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Quran. Jadi sistem Islam adalah sistem Qurani. Maka itu hendaklah Al-Quran itu dibaca dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terakhir. Bagaimana sekarang membacanya? Ya baca saja, jangan takut ya. Yaitu bacalah terjemahannya dulu saja ya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas. Sudah banyak terjemahannya ya. Jangan dulu ke tafsir dulu lah, terjemahannya saja. Jangan takut membaca Al-Quran ya. Baca Al-Quran terjemahannya saja, tamatkan dulu dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir begitu ya. Nanti kalau sudah tamat, kembali lagi kepada Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah. Itu maka perspektifnya akan lain ya. Kalau ada yang berkesan, hafalkan bahasa Arabnya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan sholat ya. Sehingga sholat itu tidak dalam keadaan tidak paham dan tidak mengerti. Sholat itu harus paham dan mengerti. Maka itu kalau ada bacaan Al-Qur'annya yang berkesan, terjemahannya, hafalkanlah Arabnya. Untuk keperluan apa? Keperluan sholat. Supaya sholat tidak dalam keadaan bodoh, tidak dalam keadaan tidak dimengerti. Ya. Lalu untuk apa lagi? Untuk keperluan menyampaikan kepada orang lain. Ya, karena berkesan, ini menyampaikan kepada orang lain karena dirinya sendiri melaksanakannya Al-Quran itu. Jangan takut membaca Al-Quran ya, karena kalau takut membaca Al-Quran sehingga kita nanti terjemahan Al-Quran itu tidak mau dibaca ya, takut salah dan sebagainya. Insya Allah Quran itu adalah mujizat dari Allah dan Allah akan membimbing kita. Jangan takut baca Al-Quran. Nah, inilah sebuah sistem. Kalau kita sudah pernah baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai terakhir, insya Allah ya, ini akan membangun sebuah ideologi ya.
Islam gitu. Dan kita akan paham bahwa ternyata penjelasan mengenai yang disampaikan oleh Max Weber ya, yaitu mengenai liberal dan melahirkan kapitalis, ternyata yang disampaikan oleh Karl Marx yang melahirkan sistem sosialis dan komunis itu adalah tersesat. Jalan yang lurus adalah jalan ekonomi Islam, kesejahteraan Islam, keadilan yang diajarkan oleh Islam, yaitu mengenai sistem keadilan, yaitu melalui zakat, ya begitu. Nah, itulah yang kami untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan. Kita tindak lanjuti nanti sistem satu persatu kita bahas, ya, supaya kita ini bisa mendalami kehidupan bahwa Al-Quran ini benar-benar pedoman untuk kehidupan berekonomi, untuk kehidupan berpolitik, untuk kehidupan berteknologi, dan kehidupan apapun, bahwa agama Islam itu, Quran itu adalah nilai-nilai universal, membahas banyak hal di dunia, dan ini menjadi pedoman. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.